pictures. Every time I pull my hair was any outfit. You'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layup. Good boys are layup. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin bin Rahman dengan NIM B22064. Di sini saya akan mempraktekkan pemesanan kabel IUD yang dimana di sini harus kita mengkonsultasikan atau menanyakan kepada ibu ini ingin melakukan ada yang bisa dibantu atau tidak. Kalau misalnya ibu bilang dia ingin memasang KB, nah KB apa, seperti apa yang diinginkan, kita kasihkan opsi tentang semua KB yang ada. Lalu ketika ibu dia bilang dia ingin memakai KB IUD, kita cek dulu semuanya apakah ibu bisa atau tidak melakukan pemasangan KB IUD. Nah itu habis itu kita persiapkan alat yang mana di sini ada bengkok, ada spekulum, terus di sini ada kom, di sini ada gunting untuk IUD, terus di sini juga ada penjepit atau siklosor itu untuk lakukan saat ambil kapas TTT agar tetap steril. Terus juga di sini ada tenakulum, di sini juga ada yang namanya di sini tenakulum, di sini sonde uterus. Oke, setelah kita persiapkan alat, kita lakukan cuci tangan dengan 6 langkah di air mengalir juga menggunakan sabun. Setelah itu baru kita menginstruksikan pada ibu untuk tidur di tempat tidur atau tindakan atau di tempat tidur yang sudah disediakan. Oke, baik. Sebelum itu kita masukkan dulu KB IUD-nya ke dalam solid ini, inserternya itu dengan IUD-nya kita masukkan dulu ke dalam tabung inserternya. Lalu kita pasangkan juga pendorongnya ke dalam inserter. Jadi pertama-tama ini kan sudah terbuka, jadi kalau belum dibuka itu dibuka dulu, dibuka sampai setengah saja agar tetap setengah saja seperti ini, agar tetap steril. Ini kita lipat seperti ini, ambil ini pendorongnya kita kasih masuk di dalam sini, dalam sini itu tabung inserter namanya. Oke, disitu kita kasih masuk ke dalam, tabung inserter. Oke, ketika sudah masuk, kita tutup lagi kembali, baru kita masukkan dua lengan tangan IUD ini ke dalam tabung inserternya dengan cara kita kedua tangan kita, jari telunjuk dan juga jari jempol ini menekan bagian dua tangan ini sampai menepuk seperti ini, menepuk. Jika sudah menepuk, si pendorong ini kita tarik dulu sedikit, baru kita jungkitkan sedikit, lalu dorong dan masukkan dua lengan IUD tersebut. Nah, ini sudah masuk ya, jadi seperti ini ya. Nah, seperti kondisi seperti inilah yang IUD yang akan kita masukkan ke dalam uterus ibu atau rahim ibu. Oke, baik, tadi sudah cuci tangan dan juga menyuruh ibunya untuk buang air kecil dulu. Di sini kita langsung ke pemasangan KB IUD yang dimana setelah cuci tangan, karena kita sudah steril tangannya, kita pakai handscoon ya. Ini ada handscoon. Lalu setelah pakai handscoon, nah kita nyalakan lampu sorot. Setelah dinyalakan lampu sorot, kita ambil spekulum, dengan kita tidak boleh dibuka seperti ini ya, jadi tangan kita tuh masuk di sela-selanya seperti ini, menahan, baru kita masukkan bagian ini dan menginstruksikan kepada ibu untuk tarik nafas ya. Ibu, tadi saya lakukan di pemirsaannya, tarik nafas. Nah, setelah masuk kita putar, baru kita kunci. Oke, dari kunci, lalu kita cek kembali apakah sudah terlihat atau belum itu porsionya ibu.
Nah setelah itu setelah dipasang, lalu kita kita ambil ini untuk membersihkan porsinya ibu dulu dengan kertas DTP. Memutar 1 kali, lalu ini buang ke bengkok. Lalu setelah sudah, kita ambil yang namanya tenokulum atau untuk menjepit porsinya ibu searah jam-jam, yaitu jam 11 atau jam 11 dan juga jam 5. Kita jepit porsinya ibu tadi ibu. Nah sudah bunyi 1 cekekam mati sudah. Habis itu setelah sudah dibersihkan dengan cairan antiseptik atau kapas DTT, lalu lakukan pengukuran dengan sonde uterus. Nah, dengan cara sonde uterus ini kita masukkan ke dalam vagina ibu, lalu kita mengukur kedalaman dari rahim ibu atau uterus ibu. Nah, tapi sebelum kita masukkan sonde uterus ini, kita juga sambil menginstruksikan pada sang ibu untuk menarik nafas dan juga membuang nafasnya atau tarik nafas hembuskan untuk merilekskan sang ibu. Baik, kita lakukan pengukuran sonde uterusnya ya. Tadi ibu tarik nafas, hembuskan. Nah setelah itu sudah masuk, kita rasakan bentuk pertama dan bentuk kedua. Nah kalau sudah ada rasa mengganjal yang kedua, berarti itu sudah ujung dari rahim ibu, jadi tidak boleh dilakukan lagi pendorongan lagi karena takut melukai rahim ibu. Setelah itu sudah dirasakan ganjalan yang kedua, kita keluarkan. Tapi ibu tarik nafas lagi, hembuskan. Oke. Lalu kita lihat di sini di mana letak yang basahnya, sampai mana tuh letak basahnya, karena berarti sampai situlah panjang atau ukuran dari rahim sang ibu. Nah setelah sudah dilihat, oh ya segini misalnya, nah itu tidak boleh dipegang karena ini adalah steril. Lalu kita ambil IUD yang sudah dipasang sebelumnya, kita ambil IUD yang sudah dipasang, lalu kita ukur. Di sini ada ukurannya ya, bisa kita lihat di sini ada ukurannya, lalu kita ukur di sini. Nah tadi sudah lihat ukurannya ya, jadi kita sini ukur panjang sampai mana. Oh iya, di sini sampai 7 cm. Nah, di sini udah 7 cm bacaannya. Berarti tabung inserternya yang mengantar KB IUD ini hanya sampai 7 meter saja, dengan kita taruh kita kunci. Ada penguncinya di sini untuk mengetahui sampai manakah tabung inserter ini mengantar KB IUD-nya. Ya. Nah, lalu ini sonde uterusnya kita taruh di bengkok. Nah, setelah itu kita ambil, tadi kita ukur dulu ya, bentuk ini kita ukur di 7 ya. Sebelum kita masukkan, kita lihat dulu apakah lengan dari IUD ini, bisa kita lihat lengannya itu mengarah ke arah horizontal atau tidak. Seperti ini, kita harus mengarahkan horizontal supaya pas ke IUD-nya ini dilepaskan atau ditaruh di dalam rahim itu tidak goyang, dan juga posisinya itu pas untuk agar tidak yang namanya itu kegagalan pemasangan IUD dan tidak terjadi yang namanya kebobolan seperti itu. Nah caranya pegangnya juga itu di sini, kita lihat di sini saat dipendorongnya ini ada seperti cincin. Nah caranya itu kita jari manis kita itu masuk ke dalam cincin tersebut, lalu tangan kita menahannya ini. Nah jadi nanti kita dorongnya tabung inserternya, bukan pendorongnya. Oke, kita tarik tabung inserternya seperti itu. Oke, nah habis itu kita instruksikan kepada ibu untuk menarik nafas ya, agar lebih rileks seperti itu. Kita instruksikan kepada ibu, ya ibu, saya pasang kaki IUD, tarik nafas, hembuskan. Iya baik ibu, sampai masuk ya, sampai cincin sesuai dengan cincinnya masuk dalam. Baru kita tarik tabung inserternya. Nah tarik tabung inserternya, tarik tidak dirasa terlepas dari itunya, kita
keluarkan pendorongnya kita taruh di bengkok, lalu kita tarik juga sedikit ini tabung inserternya, lalu kita potong dengan gunting untuk IUD, khusus untuk IUD. Sebenarnya agak panjang tapi saya punya ini untuk sebagai contoh ya teman-teman. Lalu kita masukkan tabir di ibu, kita potong tali IUD nya tuh 3-4 cm. Lihat. Oke, sudah tergunting di ininya, tabir inserternya, baru kita buang di bengkok dulu untuk sementara, baru kita buang ke tempat sampah. Oke, jika sudah semuanya dilakukan, nah habis itu kita lepas tenak kulumnya, lalu setelah kita lepas, kita cek kembali porsinya ibu apakah terjadi pendarahan setelah dilakukan penjepitan tenak kulum atau tidak ya. Kita cek, jika ada kita ambil ampas DTT dengan menggunakan penjepit, lalu kita membersihkan darah di porsi ibu. Oke, ada putaran saja. Lalu kita ada dilakukan pembersihan pada porsi ibu untuk mencegah pendarahan. Kita lihat kembali apakah masih terjadi pendarahan atau tidak. Jika setelah dilakukan pembersihan dengan kapasitas ternyata tidak ada lagi pendarahan, baru kita lepaskan itu spekulumnya dari ibu ya. Kita instruksikan lagi kepada ibu, tapi ibu lepas lagi, kita lepas, kita tutup ya, jangan dikeluarkan saat terbuka seperti ini karena itu membahayakan, akan melukai sang ibu. Kita buka, kita tutup, lalu tangan kita kembali seperti tadi untuk menahan si spekulum ini agar tidak terbuka, baru kita putar setengah, baru kita cabut. Oke, sudah selesai pemasangannya. Setelah itu kita dokumentasi di buku, lalu kita berikan hasil dan memberitahukan kepada ibu tentang apa saja gejala ataupun juga efek sampingnya nanti kepada ibu ya. Kita konsultasikan kepada ibu kembali. Letakkan kain yang kering dan bersih di bawah tangan pasien, lalu atur posisi lengan pasien dengan benar. Lalu ambil pulpen. Nah, setelah itu kita ukur dengan pasien untuk memberikan pola. Polanya itu dibiasakan untuk berbentuk huruf V seperti itu ya, tidak terbalik, angka 5 Romawi. Terus lalu setelah itu kita cek kelengkapan alat apakah sudah lengkap atau belum. Persiapan alat ternyata sudah lengkap. Lalu selanjutnya kita cuci tangan sesuai standar PI. Lalu ambil handscoon, kita pakai handscoon terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan agar tetap steril. Setelah pakai handscoon steril, kita ambil kapas DTT dengan menggunakan klem, lalu kita usap di tempat pemasangan dengan larutan antiseptik arah keluar jarum jam seluas 8-13 cm. Setelah dilakukan pengusapan dengan cairan antiseptik, selanjutnya kita pasangkan dop steril yang ada pola seperti ini. Lalu ambil spuit dan juga anestesi, tempat anestesinya. Lalu kita ambil spuit
pakai antivirus bisa saja jadi ini fit. Lalu contohnya misalnya ini adalah ampul, ada ampul anestesinya, jadi kita ambil, jadi kita buka ampulnya, mari kita ambil split. Oke, sudah, kita buang dulu udaranya kalau ada udaranya. Oke, ampulnya tadi bagus ya, karena pas dibuka dia tidak jatuh cairannya. Ketika dibalik seperti ini tidak jatuh, berarti itu masih bagus. Tapi kalau misalnya dia cairannya dalam ampulnya itu jatuh, berarti dia sudah tidak bagus cairannya. Nah, setelah itu, setelah kita tadi bikin pola, 3 pola tadi, kita masukkan anestesi ini sesuai dengan polanya. Healthy ya, kita masukkan. Tadi ibu di sana ceklikan ya, tadi ibu tarik nafas. Oke, sudah sampai sini. Lalu kita dorong splitnya, kita masukkan, baru kita tarik, kita masukkan cairannya. Jangan sampai terputus. Lalu ke sampingnya lagi, masuk lagi. Dan di ujung pola titiknya, sisinya baru kita tarik sambil dimasukkan. Nah, itu akan terlihat jika dia akan sedikit menggembung, terlihat seperti menggembung begitu. Kita sisakan sedikit saja, lalu kita tunggu untuk beberapa menit. Lalu setelah kita tunggu beberapa menit, kita cubit ibunya, apakah anestesi ini sudah bekerja atau belum. Jika ibunya masih bilang sakit, berarti itu anestesinya belum bekerja atau kurang. Jadi kalau misalnya kurang atau belum bekerja, kita tambahkan lagi, kita masukkan lagi seperti tadi, itu anestesinya. Nah, karena tadi sudah dicoba, saya cubit, ternyata ibunya sudah tidak merasakan sakit, maka saya bisa langsung lakukan pemasangan implannya. Kita ambil KB implannya. Sini saya punya implan yang terpisah seperti ini, nanti dimasukkan dulu. Dia akan mendorong itu, lalu kita masukkan ini. Oke, kita masukkan, baru di implannya sudah ada, tinggal kita masukkan di pola tadi. Nah, caranya dengan cara itu, ini trokarnya sebelum dimasukkan itu agak dikasih menjuntik begini supaya tidak masuk di otot. Oke, kita masuk, terus kita tahan atas ini. Oke, masukkan agak kayak gini, habis itu juntikkan begini, baru impus, baru sampai di sisi kita keluarkan, baru kita tahan itu implannya sambil trokarnya ini, pendorong trokarnya kita dorong dan trokarnya kita tarik. Oke. Nah, ini jangan terputus ya. Kita lihat apakah ada implan kedua yang keluar. Jika tidak ada, kita lanjutkan lagi ke sisi yang lain, di sisi lainnya, sambil kita masukkan dikit-dikit, baru kita dorong implan keduanya. Dan setelah keluar, kita tahan, baru kita keluarkan sambil kita tarik trakor dan juga kita dorong pendorongnya. Nah, sampai keluar seperti ini. Sudah keluar, ini bisa kita buang di dokter. Terus kita tempat sampah infeksius bisa. Terus habis itu setelah kita masukkan itu implannya, kita lihat di tempat tadi kita penusukan itu ada darah atau tidak. Jika ada, kita ambil klem, lalu ambil kapas yang sudah dikasihkan di tadi, lalu kita tahan sini, kita tekan sedikit,
agak sedikit lama, baru kita angkat, kita lihat apakah ada pendarahan atau masih berdarah atau tidak. Kalau misalnya tidak, berarti sudah bisa kita pastikan bahwa itu sudah aman, tidak ada lagi pendarahan seperti itu. Baru setelah itu kita raba-raba apakah posisinya sudah tepat, terasa atau tidak. Karena kalau tidak terasa berarti dia terpasang di bawah otot. Nah, jika teraba berarti dia sudah di posisi yang pas gitu. Lalu kita ambil ini untuk sterilnya, simpan kembali. Lalu kita ambil kasa dan juga plester untuk menutupi luka tadi. Kasanya dia tutup, baru ini plesternya kita plesterkan. Oke, sudah semuanya. Lalu semua alat-alat tadi kita celupkan ke klorin 0,5%, dan juga ini kita sebelum melepas handspring ini kita celupkan dulu sambil kita celupkan dulu di larutan 0,5% klorin, baru kita buka handspringnya dan buang di tempat sampah infeksius. Dan juga saat membuang ini ampul, kita buang ke tempat sampah khusus untuk seperti jarum atau botol-botol kaca. Nah, sedangkan kalau squid ini harus dibuka seperti ini saat membuangnya, agar kita tahu bahwa squid ini sudah dipakai, karena squid itu adalah dipakai satu kali saja. Nah, kita buang seperti ini. Oke, jadi kita buka sistemnya. Nah, setelah semua pemeriksaan, kita evaluasi kembali, kita dokumentasikan, lalu kita beritahukan hasilnya dan mempersiapkan ibunya untuk datang konsultasi. Dan bila memang ada hal-hal yang janggal pada luka bekas dari implan tersebut, apakah ini masih nyaman atau tidak, adakah keluhan lainnya, itu kan bisa dikonsultasikan kembali.